Oke pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah separah apa situasi ekonomi dan keuangan Indonesia pada saat ini. Tema ini dipilih karena berbagai pengamatan atau kajian yang dilakukan oleh pakar ekonomi dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul sekarang ini dalam situasi yang cukup gawat, di mana pertumbuhan ekonomi kelihatan tampaknya makin gelap. Sementara itu kita juga melihat krisis keuangan pemerintah maupun korporasi makin parah. Sementara itu juga ada indikasi terkait dengan krisis pangan yang harus bisa diatasi oleh pemerintah atau akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat serius nantinya, bukan dalam jangka panjang tapi bahkan mungkin dalam jangka pendek. Bagaimana pendapat atau situasi ini sebenarnya di mata seorang ekonom? Saya akan berbincang dengan seorang ekonom yang banyak melakukan penelitian, termasuk diantaranya adalah penelitian terkait dengan pernyataan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di dunia. Menurut peneliti ini, berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata itu tidak benar. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu itu berada pada urutan ke sekian belas atau bahkan sekian puluh. Dan karena itu saya akan langsung saja berbincang dengan akademisi yang juga ekonom dari Universitas Bung Karno, yaitu I. Gede Sandra. Bung Gede Sandra, bagaimana Anda melihat situasi ekonomi dan keuangan Indonesia pada saat ini? Sejauh manakah tingkat keparahannya? Yang sederhana bisa kita sampaikan yang bisa mewakili kondisi keuangan negara, yaitu sekarang adalah pemerintah sedang gali lubang tutup jurang. Ya. Jadi ini karena apa yang sudah kami temukan di sini ada namanya neraca keseimbangan primer, Pak. Itu kita defisit sudah sejak tahun 2020 awal Covid kita defisit 650 triliun. 2021 ini semakin meningkat defisitnya menjadi 700 triliun. Jadi terjadi neraca keseimbangan primer itu maksudnya penerimaan dikurangi pengeluaran minus bunga utang. Jadi berapa banyak yang harus kita bayar untuk donasi bunga utang gitu. Jadi istilahnya kita harus meminjam untuk bayar bunga utang. Nah itu sederhananya itu. Jadi kita sudah minus 700 T 2021 dan ini kemungkinan akan membesar terus, dan ini rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Belum pernah kita mengalami defisit neraca keseimbangan primer hingga minus 700 T. Yang kedua adalah defisit APBN. Defisit APBN memang karena sudah dilindungi oleh undang-undang Perpu kalau tidak salah tahun lalu, waktu corona itu kita pemerintah bisa melakukan defisit hingga 6% GDP, dan benar pada APBN 2021 kita defisitnya sudah 1.006 triliun, itu sudah 6% GDP, Pak. Jadi sudah sangat besar, padahal dalam kondisi normal yang dibolehkan oleh undang-undang itu hanya sekitar 3%. Itu sudah 2 kali lipat yang diizinkan hanya karena resesi COVID kemarin, dan ini sangat gawat sebenarnya ini kan. Dan ini kita bunga utang tahun 2021 itu 373 triliun, Pak. Dan ini akan meningkat pada 2022 ini sekitar 415 triliun. Ini membesar. Terus ini akibat kita selalu menerbitkan surat utang itu sekitar 2% kemahalan gitu. Baik kemahalan daripada negara-negara peers tetangga gitu, dan ataupun lebih mahal daripada deposito. Kemarin sempat mengakibatkan namanya crowding out effect. Jadi karena saking tingginya bunga utang, jadi begitu pemerintah setiap kali menerbitkan surat utang dengan bunga yang tinggi sekitar 7% sampai 8%, ini uang dari perbankan itu tersedot ke sana. Seorang direksi pernah bilang kepada saya bahwa setiap pemerintah menerbitkan SUN itu sepertiga dana mereka tersedot gitu. Akibatnya apa? Perbankan kehabisan duit untuk melakukan kredit. Akibatnya apa? Pertumbuhan kredit kita minus. Untuk pertama kalinya minus sangat besar. Kemarin masih di bulan April itu kita minus 2,4%. Di akhir 2020 itu kita minus 9%. Artinya apa? Artinya
tidak ada permintaan, tidak ada daya beli, tidak ada kredit. Jadi karena kreditnya terus menerus menyusut, karena uangnya lari untuk membeli surat utang negara. Jadi itulah. Jadi uangnya berputar situ. Jadi ya wajar dong orang bunga deposito hanya sekitar 4%, sekitar sampai 4%. Sementara kalau kita tabung di deposito hanya ditanggung maksimal 2 miliar kan gitu peraturan dari LPS. Sedangkan kita beli surat utang negara itu ditanggung full, mau 2 triliun ditanggung 100%. Dan itu bunganya 4% lebih mahal dari bunga deposito. Itulah maknanya ketinggian gitu Pak. Jadi karena bunganya ketinggian mengakibatkan crowding out effect. Jadi orang yang uang yang harusnya untuk menjadi liquid di masyarakat itu menjadi kering, pertumbuhan kredit negatif. Itu yang pertama. Jadi kita sudah masuk dalam fase gali lubang tutup jurang karena ketinggian bunga utang ini. Akibatnya apa? Karena penerimaan pajak kita semakin stagnan, bahkan ada yang bilang tax ratio kita di tahun ini itu yang paling rendah dalam sejarah. Pak Basri bilang seperti itu, Pak Antoni juga bilang seperti itu. Hanya sekitar 7%, 7,sekian%. Itu rendah banget, Pak. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, 9% itu minimal kita tax ratio kita 15%, 16% gitu kan. Rata-rata di OECD, di negara-negara Eropa itu tax ratio-nya 30%, Pak. Jepang itu 20%, Cina 20%, Malaysia aja 18%, Thailand 16%, kita 7%. Jadi kita tidak mampu untuk menyerap pajak, kita memberikan bunga yang terlalu tinggi, akibatnya itu kita sedang masuk ke jurang, dan ini sudah semakin parah kondisinya. Dan ciri-ciri dari krisis itu Pak, itu yang pertama kita lihat ada berita, ternyata pemerintah baru membatalkan gaji ke-13 PNS yang katanya bakal cair bulan Juni. Itu salah satu indikator gitu kan yang tampak pemerintah nggak akan membuka kepada kita kan berapa duit mereka sekarang sebenarnya kan gitu kan. Tapi kita lihat pertanda-pertandanya aja, misalnya yang tadi itu gaji ke-13 PNS bakal cair bulan Juni. Nah, ini yang kedua, anggaran bansos, padahal bulan Januari sudah disepakati anggaran bansos akan diberikan 110 triliun. Nah, ternyata Ibu Risma baru saja bilang beberapa minggu lalu di DPR, ternyata anggaran bansos menjadi 50 triliun. Jadi dipotong dari 100 triliun menjadi 50 triliun. Dan kemudian pemerintah tarik utang dari Bank Dunia 11 triliun baru saja ini beberapa hari yang lalu. Itu salah satu ciri juga, artinya sudah bingung dia, kalap. Gue mau ngutang kemana lagi kan? Mencari uang kemana lagi? Uangnya ada duit cepat 11T, walaupun peruntukannya saya sudah baca itu kurang jelas, itu cuma semacam fasilitasi atau pengembangan agar investasi lancar atau bagaimana lah, itu nggak penting sebenarnya, itu cuma duit aja, duit memang perbankan dan ada duit BSP. Yang berikutnya ini tanda yang paling jelas adalah yang belum lamanya ramai itu penarikan pajak PPN sembako, pendidikan itu kan gila, itu sudah saya kalap itu. Jadi memang ini sedang masalah penerimaan secara masalah, tapi pengeluaran terus sangat tinggi karena ada kewajiban bunga utang yang makin tinggi. Dan ada satu lagi, ternyata ada kabar proyek infrastruktur di Direktorat Jenderal SDA akan kekurangan dana proyek sekitar 16,8 T, jadi dipotong juga 16,8 T untuk perbaikan waduk, untuk apa. Jadi memang kita itu sebenarnya penerimaan pajak tahun 2020 itu hanya 1070 T, Pak. Dari total penerimaan 1.600 T. Padahal kita APBN sekitar 2.500 T. Jadi gapnya bisa dibayangkan besar. Yang harus ditutup lewat utang. Tapi kalau utang bunganya terlalu tinggi, ya akibatnya tadi itu crowding out effect ke perekonomian sedikit maju gitu kan. Itu negatif gitu. Tapi selain krisis anggaran di pemerintah ini, kita ada potensi sebenarnya, ada resiko ya saya bilang ini, ada namanya krisis keuangan. Ini yang lebih besar dan lebih berat untuk dihadapi. Ini kita ada potensinya. Karena ini yang pertama kan, sewaktu pada contoh kemarin tahun lalu, itu pada resesi COVID itu ada sekitar dana 400 triliun yang menguap, yang berada di lembaga keuangan, di investasi, di reksadana. IHSG itu jatuh dari level 6.000 ke 3.900-an, dan itu dana pasar saham itu menguap 800 triliun. Jadi, dan itu akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi minus 5%. Nah itulah. Jadi
itu resiko yang jauh lebih gawat, dan kita ada di depan, yaitu apa? Yaitu ini ada rencana namanya tapering off. Itu kebijakan Bank Sentral Amerika untuk apa namanya, karena mereka melihat inflasi sudah semakin tinggi. The Fed ini kan namanya Bank Sentral Amerika merencanakan untuk menaikkan suku bunga. Apa akibatnya kalau Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga? Itu akan banyak capital flight dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itu yang akan, kalau terjadi seperti pada tahun 2013, itu akan dapat menjatuhkan nilai tukar rupiah. Sekarang ini sudah lumayan menurun 14.300, tapi mungkin nanti begitu terjadi tapering off, kemungkinan sih kuartal ketiga kesepakatannya atau awal kuartal 4, mungkin bulan Juni Juli Agustus lah itu terjadi nama tapering off. Itu rupiah akan jatuh kalau terjadi itu, dan ISG juga akan jatuh lagi. Jadi kalau ISG jatuh ini kan dampaknya ke reksadana yang tadi besar, terjadi duit lagi menguap dan bangkrut. Ya di mana-mana BUMN punya aset di pasar saham, kita punya saving di pasar saham, akan banyak orang berugi gitu kan. Dan itu sangat mungkin terjadi di Indonesia karena ciri negara yang rentan adalah transaksi berjalan atau current account-nya itu defisit. Itu yang paling mungkin kena serangan dari krisis keuangan. Dan Indonesia, seperti diungkapkan oleh Bank Indonesia, kita transaksi berjalan atau current account itu sudah defisit di kuartal 1 2021 itu sekitar $1 miliar. Itu. Jadi kita sangat rentan dan sangat mungkin terserang oleh tapering off ini. Dan selain itu ada resiko capital flight yang lain. Ini akibat rencana pemerintah untuk menaikkan pajak penghasilan PPh yang menjadi 35% khusus untuk mereka yang berpendapatan di atas 5 miliar. Nah, ini akan membuat orang-orang kaya kita itu akan memindahkan dananya udah nggak lagi di Indonesia, tapi mungkin di Singapura, karena di sana pajak cuma 15% sampai seberapa pun kan? Dan itu akan cukup, ya akan mendorong krisis keuangan juga tuh di kita, karena bank-bank akan menjadi kesulitan likuiditas karena transfer dana keluar ke Singapura. Itu resiko-resiko jadi tadi ada krisis anggaran APBN, ini ada krisis keuangan, dan ada juga resiko yang lain yang tadi disampaikan, ada namanya krisis BUMN, ya kan? Jadi selain yang Garuda Indonesia yang luar biasa ruginya yang rencana hampir dibubarkan, dan PLN juga utangnya hampir 300 T, ada BUMN infrastruktur kita. Itu kalau yang paling besar lah, anggap Waskita, Wika, PP, sama lagi itu ternyata debt to equity ratio-nya itu sudah 4 kali lipat, Pak. Artinya apa? Liabilitas dibagikan dengan modalnya itu sudah 4 kali lipat. Itu kalau swasta itu udah bangkrut itu. Tapi karena ini BUMN aja kan, dia bisa setiap saat dapat PPMN gitu kan, penyerapan modal dari negara, kalau disetujui DPR tentu saja kan itu. Ya. Dan BUMN ini rata-rata rugi, Waskita tuh rugi 7T. Jadi ada krisis BUMN juga sebenarnya, dan ini kalau terjadi juga ya akan juga mengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, karena akan membuat banyak tadi mana-mana. Dan yang terakhir ada krisis yang lain, yaitu krisis pangan. Baru saja disampaikan global food price kita, ternyata dunia global food itu terjadi kenaikan harga, indeksnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik dari 90 ke 130, atau terjadi kenaikan harga sekitar 40%. Harga pangan ya Pak ya. Rata-rata ini kan indeks itu kan campuran kan, rata-rata naik 40% harga pangan. Ini, dan kita tuh termasuk importer, kita tuh impor bawang putih, kita impor kedelai, kita impor gula, jagung, beras. Ini akan sangat menekan, padahal sudah sejak tahun lalu kita ingatkan, Pak Rijal Ramli juga sering mengingatkan bahwa Corona adalah momen untuk fokus untuk pangan, tapi kan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Akibatnya begini, begitu semua negara itu melindungi pangannya masing-masing, kemudian harga naik, nah kita mau gimana kan? Yang kita nikmati kenaikan harga aja. Jadi kalau kenaikan harga pangan terjadi sampai 40%, akibatnya Pak, impor kita nilainya akan semakin tinggi, dan itu akan menekan nilai rupiah, dan juga menekan pertumbuhan ekonomi, masuk juga menaikkan inflasi di dalam negeri. Begitu Pak, jadi ada selain krisis anggaran, krisis keuangan, ada krisis BUMN dan krisis pangan, itu 4 krisis yang sedang kita Jadi dari sektor keuangan sampai sektor real ada masalah semua kelihatannya.
Karena Betul, Pak. swasta pun juga mulai bermasalah sekarang ini, ditandai dengan penutupan gerai-gerai pasar apa itu istilahnya itu supermarket dan lain sebagainya. Retail, ya. Dan pabrik-pabrik juga tidak lagi bekerja dalam kapasitas penuh, tapi sudah merosot. Ada yang mengatakan sudah tinggal 30-40%. Betul. Wah, ini kalau begini terus kan harapan pemerintah untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi sampai 7% atau di atas 5% makin mustahil dong. Sangat mustahil, Pak, saya rasa nggak akan sampai. Itu hanya mimpi aja, tapi kan ya, jualan mimpi itu kadang-kadang penting ya, apalagi kalau kita lihat buzzer-buzzer ini kan jago banget untuk menjadikan mimpi seolah-olah kenyataan. Ya. Dan kalau Anda lihat dalam waktu berapa lama lagi ya Indonesia akan terperangkap dalam economic overheating, sehingga pemerintah kira-kira di kuartal ketiga ini kondisinya akan sangat berat. Jadi mungkin kuartal 2 ekonomi akan naik sedikit, mungkin sekitar 3% atau 4%, tapi kuartal 3 tuh akan kembali jeblok, Pak. Jeblok. Karena apa? Karena tandanya sudah bisa kita lihat. Yang pertama kan pemerintah selalu membangga-banggakan, terjadinya kami sudah membebaskan pajak PNB untuk mobil mewah itu PNBM itu kan. Nah, itu meningkatkan penjualan mobil sampai bulan April. Nah, ternyata data terakhir pada bulan Juni pembelian mobil kembali turun ke level normalnya. Artinya apa? Walaupun pajak sudah bebas, masyarakat ternyata jadi udah habis kemarin udah nggak ada lagi mereka cash kan. Rata-rata belinya pakai cash juga mereka yang kemarin itu, kan pakai kredit juga karena mereka khawatir kan. Jadi ternyata daya beli masyarakat sudah kembali turun. Tapi ini pemerintah malah merasa untuk perlu memperpanjang pembebasan pajak mobil ini, padahal tidak akan banyak efeknya gitu. Jadi harapan mereka kan itu selalu, kami melihat akan melompat pertumbuhan ekonomi karena dalam mobil meningkat. Tidak, faktanya pada bulan Mei Juni sudah turun drastis, sudah minus lagi dan kembali normal standar jadi sekitar 70.000. Tapi kan bisa aja nanti pemerintah mencari-cari alasan. Wah, karena hanya mobil sih yang pajaknya kita bebasin. Kita perlu lagi membebaskan pajak-pajak barang mewah yang lain, misalnya untuk TV ukuran besar, high definition TV atau smart TV di atas 30 inci, kasih kebebasan lagi pajak atau yang lain-lainnya. Jangan-jangan mungkin pesawat terbang dengan alasan untuk menyelamatkan Garuda. Mimpi besar kan boleh aja. Kalau ada, apakah juga melihat bahwa membebaskan pajak untuk mobil, kalau nanti atau mungkin ditambah lagi pembebasan pajak untuk barang mewah lainnya, itu bisa menolong perekonomian kita meskipun sedikit. Memang kalau dalam resesi itu hukumnya memang pajak harus diringankan, Pak, dan pada saat perekonomian membaik baru kita pajakin lagi kan. Memang hukum besinya seperti itu gitu kan. Jadi kalau soal pajak ini kita melihat bahwa kita bicara bagian mana yang belum dipajaki oleh pemerintah. Ternyata ada yang lumayan, yaitu saya pernah meneliti namanya capital gain tax. Itu belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Capital gain itu artinya kalau kita main saham atau kita main kripto atau main seruan, kita jual gitu, saat kita untung kita dipajakin misalkan 10% atau 2%. Sama ini nggak pernah ada, Pak. Sama ini yang dipajaki bukanlah si pemainnya tapi si manajer investasinya. Jadi 10% dari fee, padahal kan fee itu kan tetap sekitar $30 atau berapa kalau main future, kalau main apa. Kan harusnya yang dipajaki itu adalah salesnya kan, penjualannya. Kalau untung, oke lah. Kalau rugi kita nggak usah kita pajaki. Tapi kan kalau untung itu kan wajib dipajaki kan sebenarnya kan. Dia harus berbagi dong. Berspekulasi di pasar kapital, di pasar uang, di pasar kripto. Kenapa lu menang nggak bagi-bagi ke negara kan gitu kan? Itu belum, itu masih kosong dan itu potensi yang bisa kita pajaki sangat besar. Kita sudah pernah menghitung bahwa untuk pasar saham sendiri aja itu setiap hari transaksinya 2 triliun. Jual belinya setiap hari. Anggaplah itu dikalikan waktu pasar itu sekitar 340 hari, ya 300 T kita pajaki itu
lumayan dapat sekitar hampir 100 triliun sendiri dari pasar saham, gitu kan. Belum pasar uang, pasar bond, lumayan besar. Karena apa? Buktinya negara saja membayar bunga bond, bunga surat utang ini itu 340 triliun setiap tahun 2021. Seandainya dari pembayaran bunga ini kan capital gain bunga itu kan, kita pajakin aja, jadi kan negara bisa dapat duit lagi tuh. Seharusnya kalau mau ya kan, jangan biarkan orang-orang kaya dan bank-bank itu ngambil margin besar banget gitu dari bunga tinggi. Jadi kita ambil kembali dengan cara apa? Pajaki capital gain dari jual beli bond gitu kan. Lumayan kan. Jadi kita bisa dapat 10%-nya udah dapat 40 T lagi. Jadi udah ditambahin. Kemudian properti yang lain, pasar saham, ada surat utang, lagi pasar crypto. Yang lagi ngetren tuh. Yang lagi booming sekarang dan kabarnya transaksinya sudah menyalip pasar saham, ya kan? Itu juga harus kita pikirkan. Karena transaksinya menyalip pasar saham ya nilainya besar juga. Jadi total dari 3 unit itu aja kita bisa mendapat tambahan pajak mungkin 300 T, Pak. Jadi awalnya kita pajak sekarang cuma 1000 T, itu bisa kembali ke angka 1300-an dan akan meningkatkan tax ratio kita mungkin melompat kembali ke 11% gitu kan. Kalau pemerintah mau membidik itu, tapi kan itu kan permainannya orang kaya, Pak. 1% orang terkaya, orang-orang dengan aset di atas 50 miliar gitu kan, dengan tabungan di atas 10 M, gitu kan. Apakah benar berani ke sana? Nggak cuma kan, kaya. Beraninya gabah yang dipajakin. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang super kaya ini kan nggak cuma kaya, tapi mereka juga berkuasa sekarang. Mereka berkuasa. Mereka ikut berpolitik, baik sebagai penyandang dana ataupun sebagai politisinya itu sendiri kan sekarang. Dan kemudian kalau saya kira Anda pasti sudah tahu Pak mengenai manajer-manajer investasi asing yang besar-besar berkelas dunia angkat kaki dari Indonesia sudah 5 loh itu. 6 ya 6. Itu apa itu artinya bagi perekonomian kita? Betul Pak ya. Jadi memang itu menunjukkan bahwa resiko krisis keuangan kan mereka ini pergi bukan karena krisis apa selain krisis keuangan, financial crisis. Itu mereka pasti sudah mungkin mereka punya proyeksi di tahun 2022 akan apa. Wah, mereka melihat tidak lagi menguntungkan kita berada di sini, sudah. Umumnya gitu. Kalau ada yang mengatakan ke saya karena mereka lihat ntar lagi ada neraka nih di sini nih. Mereka nggak mau kecebur, mereka cari yang aman gitu. Tapi kan ini juga diperhatikan oleh masyarakat nggak cuma Indonesia, seluruh dunia. Dan dampaknya tentu akan sangat serius bagi Indonesia karena masyarakat keuangan dunia, terutama investor akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah atau jangan-jangan sudah kehilangan ya bukannya akan. Anda sudah melihat itu. Jadi memang ya sebenarnya kalau kepercayaan investor kepada Indonesia salah satu bisa ditunjukkan dari keberadaan yang tadi para manajer asing itu di situ yang mereka sudah cabut itu kan, artinya apa sih yang mereka lihat gitu kan. Nah kemudian kegagalan kemarin Apple mau investasi ke sini, ternyata mereka malah milih ke India kalau tidak salah itu. India itu kan sudah bukti sebenarnya dari kepercayaan. Terus ada yang berjanji misalkan Uni Arab Emirat mau berapa puluh T bangun kilang apa itu kan gak ada kejadian Pak. Jadi memang mereka tidak percaya ke kita. Mereka tidak percaya pemerintah bisa mengelola keuangan negara dengan baik. Mereka tidak percaya pemerintah bisa mengendalikan potensi krisis keuangan ini, dan apalagi mereka melihat kinerja korporasi negaranya, BUMN yang katanya andalan kita luar biasa buruk, ya kan, segala macam, dan yang paling penting mereka melihat penanganan COVID sebenarnya. Dan apalagi kita lihat misalnya Aramco itu kecewanya luar biasa kan. Pembangunan kilang minyaknya di Balikpapan dibatalkan alasannya nggak ada lahan. Mereka juga bingung nggak ada lahan, tapi lu bangun ibu kota kok bisa padahal lahannya jauh lebih luas ya. Kemudian belum lagi untuk infrastruktur yang lain. Tapi untuk yang satu ini kenapa nggak bisa?
Akhirnya kan mereka membangun secara serius kilang minyak di Petronas, Malaysia Petronas. Malaysia Iya, pasti percaya. itu hampir yang barunya hampir seluruh dananya itu dari Aramco Saudi. Dan Jepang juga. Kita bangun petrokimia Pak sana Pak, besar itu Pak. Iya besar, iya. Petrokimia, Petro- kita pun potensi petrokimia kita sebenarnya sangat besar di timur Indonesia, ada di Masela, yang seharusnya kita bisa melihat progresnya sekarang ya kan, tapi ternyata yang ada Inpex malah mau hengkang. Iya, ya kan? Inpex Inpex sudah ditinggalkan oleh rekan-rekannya karena mereka melihat nggak ada prospek, nggak ada keseriusan dari pemerintah Indonesia, terutama dalam soal penyediaan lahan. Sampai sekarang belum ada itu lahan disediakan. Masih bingung semua, hanya janji-janji berapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah bupati di situ menjanjikan dalam waktu 6 bulan semuanya beres. Sampai hari ini nggak ada satupun yang beres. Wah ini terus. Tapi yang suka sama kita akhirnya cuma investor Cina Pak. Oh ya kenapa ya? Karena kalau Cina kan dia tinggal ekspor tenaga kerja mereka yang memang di sana kurang pekerjaan. Mereka juga bisa ekspor mesin-mesin tua mereka yang di sini dinilai sebagai mesin baru kan gitu kan. Iya. Mereka bisa memarkup, mereka bisa membodoh-bodohi kita itu agar proyeknya itu dimarket setinggi-tinggi mungkin, sehingga nanti akibatnya negara tersebut kesulitan membayar, akibatnya diambil semua pelabuhan-pelabuhannya, airport-airportnya. Kan kejadian di Sri Lanka, di Pakistan seperti itu. Iya. Mereka melihat kita cukup bodoh, sebodoh itu mungkin. Itu ya. Bebas gitu mereka mau ngapa-ngapain di sini. Bahkan ada, saya nggak tahu ini sudah diverifikasi atau belum, tapi ada pabrik gitu di Kalimantan, pabrik Cina, mereka mensyaratkan pelamarnya itu harus selesai Cina itu. Oh iya. Apa benar berita itu? Saya nggak tahu. Iya, saya juga gitu. baca. Tapi yang pasti ini dalam soal nikel. Sekarang ini seolah-olah hampir semuanya diserahkan ke Cina. Dan ketua BKPM dan Pak Menko perekonomian kita juga terus sudah gembar-gembor. Nikel ini akan menjadikan Indonesia pusat industri mobil listrik terbesar di dunia. Karena semua diolah dari bahan mentah sampai bahan jadi baterai di Indonesia. Dan tentu saja dalam hal ini yang dimaksud tentu saja Cina, karena investornya cuma Cina sejauh ini yang utama. Tapi kenyataannya kan nggak ada apa-apa sampai sekarang. Produsen mobil-mobil listrik mereka memilih negara lain. Toyota memilih negaranya sendiri. Tesla juga Jepang, jadi, kan? Tesla, India, VW memilih Brazil. Ada juga yang memilih di Jerman. Indonesia nggak dipilih. Jadi memang kalau kita dengan Cina ini ternyata nilai tambah yang diberikan untuk Indonesia itu sangat kecil, karena hampir semua nilai tambahnya itu dibawa pulang mereka, apakah itu karena memang pegawainya dari mereka sendiri ya kan. Jadi mereka nggak perlu menggaji orang kita ya kan, akhirnya uangnya ditransfer balik ke Cina gitu sama si pegawai Cinanya ini gitu. Jadi kita sangat rendah dan sampai mereka bisa memarkup proyek-proyek, apa contohnya kereta api cepat Cina itu kan 30% naik gitu kan, itu kan mengerikan gitu. Bisa gitu kan, cuma kalau gitu kenapa nggak kemarin tapi di Jepang aja kan tahun 2016 itu kalau nggak salah kan ada dua tuh Pak. Ada Jepang, ada Cina. Memang Jepang itu kelemahannya serba lambat, serba apa, tapi mereka tuh harganya pasti. Tapi begitu kita pilih Cina, serba cepat, oke bisa. Nyataannya membengkak 30% itu kan. Nggak cuma kerugian sekali buat kita gitu. Keuntungan buat Cina, kita selalu rugi dengan Cina ini. Karena itu saya kira perlu suatu pendekatan baru untuk membangun kepercayaan. Tapi ini bukan sebuah perkara yang gampang. Apalagi kita ketahui salah satu kepercayaan investor itu kan kepada keseriusan sebuah pemerintahan dalam memerangi korupsi. Nah, Indonesia kan sebaliknya. Justru ketika para investor mengingatkan kepada Indonesia supaya memberantas korupsi, supaya kami investor yang besar-besar berteknologi tinggi ini bisa masuk, yang dilakukan malah sebaliknya. Wah, ini cara berpikir yang bagaimana ini, Bung? Beraninya itu sama pungli-pungli yang receh aja, yang di jalanan saja. Kan pungli yang lebih besar itu banyak banget tuh yang berdasi semua itu. Berpartai berdasi.
Jadi waduh, ini kadang-kadang mereka para investor yang besar-besar itu juga akhirnya nggak mau ambil risiko. Kayak Nissan lebih baik gua angkat kaki aja bangun pabrik di Thailand. Dia membangun pabrik yang lengkap sendiri mobil listrik di Thailand, Nissan. Thailand ya. Yang di Vietnam lain lagi, ada lagi. Kalau Vietnam sudah punya mobil sendiri dia, mobil listrik sendiri dia. iya, teknologinya kalau nggak salah dari Perancis. Iya. Banyak dapat pertolongan dari negara Eropa dia. Tapi kalau menurut Anda dalam situasi seperti sekarang ini kan bisa saja peristiwa seperti 98 terjadi di mana Indonesia dihantam oleh hiperinflasi. Mungkin nggak itu tiba-tiba terjadi hiperinflasi? Seperti tahun. Betul, Pak. Jadi ya. kuncinya memang ada di stabilitas sistem keuangan yang tadi saya bilang krisis keuangan itu yang paling menentukan di sini. Karena bila benar kita tertimpa krisis keuangan pada akhir tahun ini atau tadi ada ramalan di bulan Juli atau ada yang meramalkan awal tahun depan, krisis keuangan kita itu memang inflasi bisa meroket, bisa mengerikan, dan dolar itu bisa tembus mungkin 18.000 atau 20.000 gitu kan, itu ngeri. Kondisinya akan jauh-jauh lebih buruk daripada 98 bahkan. Dan chaos pasti akan terjadi, apalagi daya beli sudah dihajar oleh COVID selama setahun ini, masyarakat marah di mana-mana, nggak ada penghasilan, ada rencana pajak-pajak yang istilahnya seperti kolonial ini, itu akan terjadi situasi sosial yang sangat buruk akibat terjadi krisis keuangan yang lebih krisis ekonomi. Jadi itu bahkan lebih buruk daripada 98 itu bahkan jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau itu kan. Para pemain politik, para pakar politik mungkin akan bisa menjelaskan. Tapi kalau yang saya lihat itu kalau udah lebih buruk dari 98, nggak cuma regime ini jatuh gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang lain gitu saya nggak tahu. Tapi semoga menyampai ke sana Pak. Tapi kan kita nggak bisa banyak berini lah. Kalau kondisinya seperti ini, kita mengkritik pemerintah, masih solusi juga nggak pernah didengarkan. Apa istilahnya mereka itu abai, istilahnya itu bebal, malah menggunakan buzzer yang membunuh analisa, membunuh informasi, ya kan? Kan harusnya kritik itu kan diambil analisa yang didengarkan pemerintah, informasi diambil didengarkan pemerintah, digunakan untuk memperbaiki. Ini enggak, ini para pengkritik disikat duluan pakai pernak puluhan ribu buzzer itu yang dan dengan menyerang pribadi, kasar sekali, menggunakan kata-kata kotor, betul. Logikanya juga sepertinya sangat nggak bisa diajak diskusi mereka itu. Jadi nyerang aja, aneh. Saya ini kok dunia ini sudah seperti ini gitu. Dunia sosial media ini. Salah. Oke. Bung Gede Sandra, terima kasih banyak nih atas kesediaan Anda berbincang dengan Bravos. Terima kasih banyak. Dan saya yakin masih bisa bertemu lagi di episode yang lain. Baik. Dan terima kasih banyak. akan diharapkan oleh para pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Oke, para pecinta Bravos, kita akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.